Ada 7 keterampilan baskrep yang harus sahabat alam ketahui. Istilah baskrep masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Namun belakangan ini, para penggiat mulai menunjukkan eksistensinya di media sosial lewat grup-grup Facebook dan Instagram. Sekilas baskrep tampak seperti survival, tapi ternyata berbeda. Lalu, sebenarnya apa perbedaan antara survival dan baskrep itu sendiri? Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, di video materi kali ini saya akan memberikan ada 7 keterampilan kegiatan baskrep yang harus sahabat alam ketahui. Istilah baskrep belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, namun belakangan ini para penggiatnya mulai menunjukkan eksistensinya di media sosial lewat Facebook, Instagram, bahkan di YouTube. Banyak sahabat alam kita membuat video atau vlog solo camping baskrep. Sekilas baskrep tampak seperti survival, tapi ternyata berbeda. Lalu sebenarnya apa perbedaan antara survival dan baskrep itu sendiri? Survival adalah insiden terjadi dalam keadaan darurat, situasi yang tidak kita rencanakan. Survival adalah usaha untuk bertahan hidup atau menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain dari kondisi tak terduga, misalnya tersesat di hutan, bencana alam, kapal karam, pesawat yang jatuh di lokasi tak dikenal, dan insiden-insiden lain yang tidak kita duga. Sementara itu baskrep lebih mengarah pada natural crafting atau kegiatan yang memang direncanakan atau membuat sesuatu kegiatan di alam. Jadi baskrep bisa sebagai kegiatan yang memerlukan keahlian hidup di alam bebas atau keterampilan yang haruskan seseorang memahami dan memanfaatkan sumber daya alam, juga metode alami untuk mempertahankan hidup sendiri dan orang lain, termasuk di dalamnya kemampuan dasar dari ilmu-ilmu survival yang harus diterapkan. Sekali lagi saya ulas, survival adalah insiden yang tidak terduga, yang tidak kita inginkan. Sedangkan baskrep sebuah kegiatan yang direncanakan, yang dibuat dengan menggunakan metode-metode dari ilmu survival. Supaya kegiatan baskrepting bisa lebih seru, sahabat alam perlu membekali diri dengan 7 keterampilan baskrep berikut ini. Yang pertama adalah keterampilan menggunakan pisau. Pisau adalah alat utama dan yang paling penting dalam baskrepting. Soalnya banyak sekali pekerjaan yang memerlukan bantuan pisau. Tanpa pisau, sahabat alam akan merasa seperti macan tanpa cakar dan taring. Pilihlah pisau yang full tank. Bilah pisau menyatu atau satu batang, utuh dari ujung sampai gagang, dan tebal. Sesuaikan bahan pisau dengan iklim di negara sahabat alam, negara tropis atau subtropis. Bahan pisau yang baik dan dianjurkan adalah baja dengan kadar karbon tinggi antara 0,4 sampai 1%, sehingga tahan tumpul. Namun kekurangannya baja jenis itu cenderung mudah berkarat, sehingga perlu perawatan ekstra. Contoh baja yang baik adalah 1095 atau SK5. Sementara itu untuk daerah beriklim tropis yang lembab seperti Indonesia, stainless steel atau baja putih lebih cocok karena lebih tahan karat. Namun kekurangannya, bahan ini cepat tumpul. Contoh bahan stainless steel antara lain 440C atau 8CR13 MOV. Keterampilan berikutnya adalah sahabat alam yang suka dengan kegiatan baskrep.
membuat api. Ada banyak teknik untuk membuat api, mulai dari hand drill, bow drill, flint and steel, sampai dengan menggunakan piston. Masing-masing teknik ini punya kesulitan sendiri, akan bermanfaat kalau sobat alam mempelajari berbagai teknik pembuatan, cara membuat api. Kenapa? Karena api penting sekali, artinya bagi keberlangsungan hidup manusia. Walaupun api bisa juga menjadi bencana, tapi dalam kegiatan Baskrep, teknik membuat api sangat penting. Misalnya untuk memasak atau menangkal serangan hewan buas yang bisa membahayakan nyawa sahabat alam. Berikut keterampilan yang harus sahabat alam kuasai. Cara membuat tali temali atau membuat tali simpul. Kemampuan membuat tali simpul atau kemampuan membuat simpul akan sangat sahabat alam perlukan saat sahabat alam hendak membuat jebakan hewan atau membuat trap, bipak atau senjata seperti tombak dan panah, atau membuat simpul. Jadi salah satu keterampilan Baskrep yang wajib sahabat alam kuasai. Beberapa simpul penting yang harus sahabat alam pelajari antara lain low hit knot, timber hit knot, fisherman knot, half hip knot, twist release knot, dan prusik knot. Selain simpul itu, sebenarnya masih banyak lagi jenis dan varian simpul yang bisa sahabat alam gunakan atau sahabat alam harus pelajari. Berikutnya adalah berburu dan membuat perangkap. Di awal-awal, sebaiknya sahabat alam tetap membawa bekal makanan. Setelah terbiasa, nanti sahabat alam bisa coba mencari makanan dengan berburu dan membuat perangkap atau membuat trap. Untuk berburu sahabat alam bisa menggunakan panah, tombak, pisau, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk membuat perangkap, sahabat alam mesti mengetahui target buruan terlebih dahulu, dan sahabat alam harus membuat trap atau perangkap dan sesuaikan perangkap dengan target, misalnya bubu atau pancing untuk menangkap ikan, membuat trap atau jerat kaki untuk hewan di darat, dan lain sebagainya. Jadi, berburu dan membuat perangkap ini sahabat alam harus banyak belajar membuat trap atau perangkap. Contoh dari segi memancing atau menangkap ikan saja, kalau sahabat alam menggunakan seperti alat pancing, sahabat alam harus bisa memaksimalkan dari kegiatan memancing ini. Dari menangkap ikan, sahabat alam juga harus memanfaatkan kotoran dari kotoran ikan itu sendiri untuk menjadi umpan kembali, dan teknik-teknik cara berburu dan membuat perangkap lainnya. Ini benar-benar harus sahabat alam kuasai. Jadi kalau sahabat alam berburu atau memancing ikan menggunakan katrol, sementara sahabat alam melakukan kegiatan Baskrep, apalagi membuat vlog solo camping Baskrep, akan terasa kurang natural. Kalau sahabat alam menggunakan katrol, mungkin akan lebih baik sahabat alam menggunakan sebatang bambu kecil atau kayu, ditambah benang atau tali dengan menggunakan mata pancing, dan umpannya adalah tentu adalah dari yang lebih alami, misalnya dari kotoran hewan. Berikutnya adalah teknik membuat bipak atau shelter. Bipak atau shelter adalah tempat berlindung. Tempat berlindung atau shelter ini atau bipak ini sangat penting artinya dalam aktivitas baskrafting, sebab pakaian semata tidak bisa melindungi sahabat alam dari cuaca. Ada 3 jenis shelter, yakni shelter buatan, shelter semi alami, dan shelter alam. Shelter buatan adalah tempat berlindung yang terbuat dari bahan-bahan buatan, misalnya playset, ponco, atau plastik. Sementara itu shelter semi alam adalah tempat berlindung menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam ditambah dengan beberapa improvisasi sesuai dengan bahan dan kondisi medan atau sumber daya alam yang ada di lokasi sahabat alam melakukan kegiatan baskrep. Contohnya shelter pohon, membuat shelter di atas pohon atau di pohon besar yang berlubang, shelter tanaman, dan shelter batu. Sedangkan shelter alam adalah tempat berlindung yang telah tersedia di alam, misalnya gua atau celah tebing. Keterampilan berikutnya yang harus sahabat alam pelajari dan kuasai adalah
membaca jejak. Di alam bebas, terkadang sahabat alam akan menemukan jejak. Di alam bebas, terkadang sahabat alam akan menemukan jejak, baik jejak alami maupun jejak buatan. Jejak alami adalah jejak kaki manusia misalnya, dan jejak binatang. Sedangkan jejak buatan adalah petunjuk jalur pendakian, seperti misalnya tanda jalur evakuasi, jalur mata air, dan sebagainya. Keterampilan basket yang satu ini perlu sahabat alam asah, supaya sahabat alam bisa tahu di habitat hewan apa sahabat alam berada. Jika menemukan jejak kaki harimau, berarti sahabat alam sedang berada di habitat adanya harimau di sekitar sahabat alam berada. Kemampuan membaca jejak juga sangat dibutuhkan agar sahabat alam bisa menentukan lokasi dan jenis perangkap yang sesuai harus sahabat alam buat dan sesuai juga dengan kebutuhan. Terakhir, dari ketujuh keterampilan yang harus sahabat alam kuasai, harus sahabat alam belajar agar sahabat alam bisa betul-betul nyaman berkegiatan di alam bebas dengan gaya petualangan baskrep, yaitu cara mendapatkan air. Di video sebelumnya saya sudah membuat video skill-skill ilmu keterampilan baskrep yang harus sahabat alam pelajari dan kuasai. Silahkan ditonton. Jadi selain skill di atas yang barusan saya uraikan tadi, ada satu lagi keterampilan baskrep yang perlu sahabat alam kuasai, dan ini sangat penting sebagai makhluk hidup, yakni seni atau cara atau ilmu cara mendapatkan air. Sepertinya sahabat alam saya juga tidak perlu panjang lebar menjelaskan soal betapa pentingnya air bagi manusia, semua bagi makhluk hidup. Yang jelas air sangat penting. Artinya bagi seseorang, 2/3 jaringan tubuh manusia terdiri dari air. Untungnya ada banyak cara untuk mendapatkan air, misalnya lewat kondensasi, filtrasi, pengumpulan air hujan menggunakan playset atau ponco, dan air embun, dan lain sebagainya. Kembali saya ingatkan, sahabat alam bisa tonton video sebelumnya atau video-video lain di GAP channel ini, cara mendapatkan air dari mulai tumbuh-tumbuhan atau dengan cara menggunakan kondensasi, seperti menggunakan playset, ponco untuk menampung air hujan atau kabut basah atau embun. Silahkan sahabat alam, materinya sudah banyak ada di GAP channel ini, dan silakan sahabat alam pelajari, dan silakan sahabat alam tonton. Jangan banyak di-skip, nanti gagal paham. Bagaimana sahabat alam tertarik untuk belajar baskrep? Dan dari 7 keterampilan tadi, memang itu sangat penting untuk sahabat alam pelajari, kuasai, dan terapkan pada saat sahabat alam berkegiatan gaya petualang baskrep. Sekali lagi, survival dan baskrep itu berbeda. Survival adalah insiden yang tidak kita inginkan. Survival adalah insiden yang terjadi, yang tidak direncanakan, dan dalam keadaan darurat. Survival bisa terjadi di hutan, di gunung, di laut, bahkan bencana alam. Sedangkan kegiatan baskrep adalah sebuah kegiatan yang direncanakan, dibuat. Bahkan dengan baskrep, sahabat alam bisa lebih full natural menggunakan teknik alami, misalnya membuat shelter dengan atap daun, atau dengan batang-batang bambu atau kayu dengan atap daun, atau dipadukan dengan peralatan modern seperti plastik. Oke sahabat alam, semoga bermanfaat. Buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share, komennya tentunya untuk perkembangan channel ini, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP channel. Saya Rudi Agusman bersama GAP channel. Salam kali.